Di saat lemah, aku kuat. Nah, salah satu rahasia terbesar kehidupan Kristen adalah bahwa kita sangat lemah dengan kekuatan kita sendiri. Benar, Bapak Ibu? Tapi Alkitab menjamin bahwa kita kuat di dalam firman Tuhan. Kita akan kuat dalam Tuhan. Dan kalau kita lihat ada banyak ayat yang kita bisa temukan dalam Alkitab yang mengatakan bahwa di saat kita lemah, maka kita jadi kuat. Saya percaya bahwa hari ini ada begitu banyak orang yang lemah, mungkin karena masalah, persoalan, tantangan hidup, sakit penyakit mungkin. Tapi Bapak Ibu harus kuat dalam Tuhan. Kita lihat Yoel pasal 3 ayat yang ke... Yoel pasal 3, sorry. Hari ini temanya bukan ini, maaf. Sorry. Hari ini saya bicara tentang iman yang teguh di tengah badai hidup, betul ya? Iman yang teguh di tengah badai hidup. Nah, kekristenan itu tidak akan pernah bisa dilepaskan dari sebuah realitas di mana Yesus menyerahkan nyawa bagi kita. Yesus mati bagi kita di atas kayu salib. Sebab melalui salib itu, karyanya di atas kayu salib, Tuhan menyediakan bagi kita semua pintu masuk kepada kehidupan yang berkemenangan. Jadi kemenangan, pintu terobosan hanya kita dapat melalui kematian dan kebangkitan Kristus dari antara orang mati. Kita lihat Roma pasal 8 ayat 35 sampai ayat 39. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang, seperti ada tertulis, oleh karena engkau kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami telah dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Ayat 37. Tapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Bapak Ibu lihat ayat 35 dan 36 menjelaskan bahwa dalam penindasan, kesesakan, penganiayaan, kelaparan, ketelanjangan, bahaya, bahkan pedang. Tapi ayat 37 menjelaskan dalam semuanya itu kita adalah orang-orang yang menang karena kita telah mengasihi Tuhan. Ayat 38, sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Wow, ini ayatnya harus Bapak Ibu hafal itu. Ya, harus Bapak Ibu hafal. Jadi ketika kita adalah masalah, ketika kita adalah persoalan, kita tahu bahwa Roma 8 ayat 35 sampai ayat 39 menjamin kita, ayat 37 terutama. Tapi dalam semuanya itu, kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh Dia yang telah mengasihi kita. Saya mau paralelkan ayat ini dengan 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. 1 Yohanes 5 ayat 3 sampai ayat yang ke-5. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Jadi kalau ada bilang firman Tuhan itu terlalu berat, Alkitab katakan perintah-perintah itu tidak berat. Firman Tuhan itu tidak berat. Sebab semua yang lahir dari Allah itu mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Saudara tahu bahwa Rusia tidak mungkin mengalahkan dunia. Amerika pun tidak mungkin mengalahkan dunia. Satu negara tidak akan bisa mengalahkan negara yang mengalahkan dunia. Tapi orang yang beriman, firman Allah menjamin bahwa dia akan mengalahkan dunia. Dunia di sini adalah seroro jahat, sistem, masalah, persoalan, tantangan. Anda bisa mengalahkan. Peperangan kita bukan masalah melawan darah dan daging, kan? Peperangan kita melawan roh-roh jahat di udara. Dan ayat yang kelima, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Ketika Bapak Ibu percaya Yesus adalah anak Allah, maka Bapak Ibu telah mengalahkan dunia. Jadi hari ini persoalan, masalah, apapun yang datang dalam hidup kita,
Sebenarnya itu adalah kendaraan yang dipakai oleh Tuhan untuk membawa kita lebih cepat sampai kepada tujuan. Atau pergumulan, persoalan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, itu bisa menjadi cara Tuhan untuk mengubah hati kita, untuk kita menjadi sama seperti Yesus. Amin. Menang atas maut, menang atas sakit penyakit, menang atas dosa, menang atas kekurangan, dan kelemahan-kelemahan yang ada dalam kita, dan menang atas persoalan, menang atas masalah yang datang dalam hidup kita adalah janji yang Tuhan berikan kepada saudara. Dan ingat bahwa salib Kristus dan kebangkitan Yesus inilah yang menjadi fondasi, yang menjadi dasar, yang menjadi pilar dari iman Kristen. Jadi iman kekristenan tidak dibangun karena kita butuh makan, bukan karena itu, tidak. Tapi iman kekristenan dibangun melalui kematian dan kebangkitan Yesus. Iman kekristenan dibangun dari situ. Untuk apa Yesus mati tapi tidak bangkit? Alkitab katakan, maka percumalah iman kepercayaan kita. Tapi ketika Yesus mati dan bangkit untuk selama-lamanya, maka itulah dasar dari iman kita. Di mana seorang berdosa menyadari ketidakberdayaannya. Ketidakberdayaan artinya kita perlu pertolongan, kita perlu tuntunan daripada Roh Kudus. Karena tadi saya katakan bahwa kita punya kelemahan. Pengetahuan kita terbatas, kekuatan kita terbatas, ilmu kita terbatas, kita punya kelemahan. Mungkin ada orang yang pintar, tapi hari ini mesin lebih pintar daripada dia. Tapi saya beritahukan kepada saudara, mesin boleh pintar, tapi mesin tidak bisa bijaksana. Saudara dan saya bisa bijaksana, dan orang yang bijaksana itu melebihi orang yang pintar. Ketika Bapak, Ibu, dan saya mau dituntun oleh Roh Kudus, dan kebijaksanaan datang ketika kita dengar firman dan kita melakukan firman. Dan ketika Bapak, Ibu mau dipimpin oleh Roh Kudus, oleh pertolongan Roh Kudus, yang oleh iman itu dikaruniakan, diberikan oleh Tuhan Yesus untuk memimpin saudara ke dalam seluruh kebenaran, maka saya percaya kehidupan dan kemenangan itu menjadi bagian mutlak saudara dan saya. Mungkin hari ini kita adalah pergumulan, seperti dalam Roma 8:35-39 tadi kita baca, ada di dalam kesesakan, dalam persoalan, dalam penganiayaan, ada di dalam masa-masa yang sulit. Tapi ketika Bapak, Ibu, dan saya percaya bahwa Yesus bangkit untuk menang di atas setiap persoalan, saya percaya bahwa kita akan mengalami jalan-jalan di mana Tuhan akan pimpin kita untuk menjadi pemenang dalam kehidupan ini. Di dalam dunia ini, kita akan berhadapan dengan satu kenyataan yang tidak bisa kita hindari, yaitu hidup ini penuh dengan tantangan. Betul? Benar Bapak, Ibu? Bapak, Ibu tulis di kolom komentar bahwa hal yang saya tidak bisa hindari adalah hidup ini penuh dengan tantangan. Di mana kita akan selalu dihadapkan dengan persoalan. Kita selalu akan dihadapkan dengan pergumulan yang terkadang bisa membuat kita menjadi lemah dan putus asa. Bahkan bukan cuma terkadang, selalu membuat kita begitu lemah dan putus asa. Dan ingat baik-baik ketika masalah datang. Ingat saya pernah jelaskan masalah datang dua sumber. Pertama kita atau setan yang mencobai kita. Dan yang kedua masalah datang karena seizin Tuhan. Kalau masalah datang karena kita atau karena setan-setan, maka minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Kalau itu masalah karena kita pembuat masalah, atau karena kita digoda setan, kemudian kita jatuh, minta ampun di hadapan Tuhan. Amin. Tapi kalau itu Tuhan izinkan, maka saudara dan saya akan dibawa naik lebih tinggi dalam level-level kemuliaan. Dan ingat baik-baik Bapak Ibu, iblis akan selalu berusaha menghancurkan kehidupan kita melalui masalah. Jadi ketika masalah datang, maka ada dua pribadi, ada dua kekuatan yang saling menarik di sana, yaitu kekuatan kegelapan dan kekuatan terang. Kekuatan kegelapan dipimpin setan, kekuatan terang dipimpin oleh Tuhan. Dan ketika Bapak, Ibu, dan saya adalah masalah, sadar ini, bahwa setan ingin menguasai kehidupan saudara dan menghancurkan kehidupan kita. Ketika Anda sakit hati, maka Anda sudah masuk di dalam perangkap setan. Ketika Anda kecewa, Anda sudah masuk dalam perangkap setan. Ketika Anda putus asa, Anda masuk dalam perangkap setan. Satu waktu, saya melayani seorang anak muda, yang dia katakan gini, saya nggak mau kerja, pastor. Saya nggak mau pergi ke gereja, saya mau tetap tinggal dalam kamar.
Dia kalau pulang ke rumah, dia selalu dalam kamar, kunci pintunya, dan tidak mau keluar. Sampai orang tuanya takut, jangan-jangan terjadi sesuatu dengan dia dalam kamar. Nah, satu waktu, ketika saya sedang pelayanan di kota itu, dan orang tuanya mengajak dia untuk ketemu, lalu akhirnya ketemu. Dan saya tanya, kenapa kamu tidak mau cari kerja? Dan dia katakan gini, aku selalu cari kerja, selalu lamaranku ditolak, aku selalu cari kerja, dan 3 bulan ketika aku kerja, maka aku dikeluarkan. Lalu dia tertuduh, saya tanya, kamu punya kehidupan pribadi dengan Tuhan? Dia bilang, enggak, saya nggak mau berdoa. Kenapa? Karena saya pikir bahwa Tuhan itu tidak mengasihi saya. Ketika dia adalah masalah, dia nyalahin Tuhan. Saya lihat dia dan saya katakan, kamu punya pola pikir yang keliru. Setan memakai masalah persoalan dan mengintimidasi kamu untuk kamu menyalahkan Tuhan. Dan itu adalah cara setan. Bapak Ibu tahu, ketika masalah persoalan datang, setan memakai cara yang pertama adalah supaya kita menyalahkan Tuhan. Kita berpikir bahwa Tuhan tidak adil, kita berpikir bahwa Tuhan pilih kasih, kita berpikir bahwa Tuhan lebih mengasihi orang itu daripada mengasihi saya. Dan akhirnya, anak ini, saya katakan kalau kamu tidak cari Tuhan dengan sungguh-sungguh, maka keadaanmu akan semakin lebih parah. Tapi ketika kamu cari Tuhan sungguh-sungguh, keadaan kamu sekarang akan diubahkan oleh Tuhan. Karena kamu ini adalah milik Tuhan, diciptakan dengan firman Allah, dan Tuhan punya tujuan yang hebat untuk kamu. Bapak Ibu ingat, setiap persoalan datang, maka setan punya akses di situ. Setan juga bisa pakai itu untuk berusaha menghancurkan kehidupan kita. Tapi kita juga tahu bahwa ketika masalah datang, Tuhan juga ada bersama-sama dengan kita untuk menolong kita, memberikan kepada kita jalan keluar, sehingga saudara dan saya bukan tambah mundur, tapi akan lebih baik. Karaktermu akan lebih baik, menjadi dewasa dengan Tuhan. Kalau kita lihat dalam perjanjian lama, ada kisah tentang Daniel, seorang yang dibuang di Babel, yang dari sejak mudanya telah membuat komitmen untuk menjaga hidupnya di hadapan Allah dalam kekudusan. Mendapat promosi dari Tuhan yang luar biasa dalam pekerjaannya, sehingga dia menjadi orang ketiga ketika dia ada di Babel waktu masa mudanya. Tapi saudara tahu, kita tahu ceritanya semua. Di tengah-tengah situasi yang kelihatannya sungguh luar biasa baik itu, maka Daniel berhadapan dengan masalah kecemburuan dan ketidaksukaan dari pejabat-pejabat teman-temannya. Dan dengan cara-cara licik, mereka berhasil membuat Daniel akhirnya dihukum dan dilemparkan dalam gua singa. Dan ketika Daniel tahu itu, Daniel tidak takut ketika mereka membuat undang-undang untuk melarang dia beribadah. Sehari 3 kali, dia naik ke loteng atas, membuka jendelanya, dan kiblatnya ke Yerusalem. Dia selalu memanggil nama Tuhannya. Dia selalu memperseru kepada nama Tuhannya. Saudara perhatikan baik-baik. Mereka cari kesalahan, nggak dapat kesalahannya. Satu-satu kesalahan yang mereka dapat dari Daniel, karena dia selalu menyembah Allahnya, yaitu Elohim atau Tuhan Yesus. Pertanyaannya, bagaimana bisa seorang yang berbuat baik, bagaimana bisa seorang yang benar bisa mengalami keadaan demikian? Saya beritahukan kepada jemaat Tuhan, ketika Anda hidup benar, Anda hidup jadi orang baik, maka Anda bisa jadi orang yang dicemburuin, orang mencoba menjatuhkan Anda. Selalu ketika Anda buat baik, selalu ada like and dislike. Apalagi buat buruk. Mungkin ada teman-temanmu yang suka dengan Anda. Tapi ada juga yang gak senang dengan Anda. Itulah dunia yang kita tinggalin ini. Jangan mengharapkan semua orang akan menerima saudara utuh ketika Anda berbuat baik. Tidak. Jangan mengharapkan ketika Anda banyak senyum, orang suka dengan Anda. Mungkin di belakang ada orang yang tunjuk Anda dengan bibirnya. Mungkin di belakang ada yang gak suka dengan saudara. Itulah keadaan dunia ini. Orang yang baik dan benar belum tentu selalu mengalami keadaan yang baik. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Orang yang baik dan benar belum tentu mengalami keadaan yang baik. Tapi yang Tuhan bicara kepada kita pagi hari ini adalah kita harus tetap kuat. Kita harus menjadi para pemenang. Kuat di tengah-tengah persoalan yang kita hadapi. Kita harus bangun dan kita harus percaya bahwa Tuhan ada. Makanya Bapak Ibu perhatikan, Daniel adalah orang yang kuat. Akhir dari kisah Daniel menyadarkan kita bahwa imannya kepada Tuhan membuat dia melihat kuasa Tuhan itu dinyatakan. Tuhan mengutus para malaikat dan mengatupkan mulut-mulut singa yang lapar. Sehingga ketika Daniel dilemparkan ke dalam gua singa,
Justru malam itu singa menjadi bantal kepala Daniel. Bantal guling bagi Daniel. Tuhan mengubah kesukaran menjadi sebuah kesempatan untuk memuliakan Allah. Amin. Jadi siapa tahu bahwa masalah persoalan yang datang, tantangan yang datang yang kita baca dalam Roma 8:35 sampai 39 itu menjadi sarana untuk kita memuliakan Tuhan. Tuhan sanggup kan mengubah keadaan, situasi yang sulit yang Bapak Ibu alami untuk memuliakan nama Tuhan. Tuhan mengubah gua singa, di mana singa-singa yang lapar, menjadi kesempatan untuk Daniel melihat mujizat dan menyatakan kemuliaan Tuhan. Saya percaya hari-hari ini, beberapa daripada saudara akan melihat mujizat yang luar biasa yang akan Tuhan nyatakan dalam hidup saudara. Di mana Tuhan mengubah keadaan yang sulit, sehingga Bapak Ibu bisa memuliakan nama Tuhan. Ingat ketika itu terjadi, maka jangan tepuk dada, itu hebatnya saudara. Tapi pakai itu untuk memuliakan nama Tuhan. 1 Yohanes 5, ayat 4, dan ayat yang kelima menyatakan, sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia. Dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Semua yang lahir dari Allah itu, yang lahir dari Tuhan itu mengalahkan dunia. Ketika Anda percaya firman Tuhan, pegang firman Tuhan, perkatakan firman Tuhan, hidupi firman Tuhan, maka itu mengalahkan dunia, mengalahkan masalah, mengalahkan persoalan, mengalahkan semua cara-cara licik yang mungkin orang rancangkan kepada saudara, itu akan dikalahkan oleh imanmu. Dan firman Allah berkata pada ayat yang kelima, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Percaya Tuhan dalam situasi keadaan apapun. Bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Jangan pernah jauh daripada Tuhan. Ketika masalah datang bertubi-tubi, semakin dekat dengan Tuhan. Ketika tidak ada jalan, semakin bergantung kepada Dia. Semakin cari Tuhan sungguh-sungguh, datang dalam ibadah, baca firman, renungkan firman. Selalu dekat dengan Tuhan dan jangan pernah jauh daripada Tuhan. Sebab Alkitab berkata dalam 1 Yohanes 5 ayat yang kelima, siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Di dunia ini ada masalah, persoalan ekonomi, persoalan pertahanan keamanan, persoalan bencana, persoalan yang datang dalam hidup, macam-macam. Dan bagaimana kita bisa mengalahkan dunia? Dengan iman kita. Jadi orang yang tidak beriman, orang itu akan jadi bulan-bulanan daripada tipu daya setan. Sebuah kebenaran yang memberi kepastian bagi mereka yang telah menaruhkan iman percaya pada Tuhan Yesus. Saya percaya pasti akan memiliki hidup yang berkemenangan. Berapa banyak yang memiliki hidup yang berkemenangan? Yang pertama adalah kita harus memiliki keyakinan yang teguh. Bahwa saudara dan saya punya status sebagai putra dan putri Tuhan. Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Saya ini putrinya Tuhan. Saya ini putranya Tuhan. Wow. Kalau Bapak Ibu punya status sebagai anak Allah. Sebagai putra dan putri Tuhan. Maka yakin bahwa Bapa kita tidak mungkin meninggalkan kita. Yakin bahwa Dia selalu menyertai kita. Ada bersama-sama dengan kita. Saya ingat ketika anak-anak saya masih kecil. Saya selalu main petak umpet dengan mereka. Dan kalau saya sembunyi, mereka cari saya sudah tidak ketemu, saudara. Setelah mungkin 5 menit, mereka, Papa di mana? Lalu saya bersembunyi, tapi saya sengaja mengeluarkan tangan saya untuk mereka bisa menemukan saya. Lalu mereka cari lagi, lalu mereka lihat tangan, ini Papa, lalu mereka tarik, Papa, saya ketemu. Itu mereka bersuka cita luar biasa. Saudara tahu, ketika Anda dalam kesesakan dan Anda memanggil namanya dengan percaya, karena Anda putra dan putrinya. Mungkin Anda nggak lihat wajahnya Tuhan, tapi Anda lihat pertolongannya, tangannya. Atau ada kalanya saya ulurkan kaki saya, terus mereka ketemu kaki saya dan mereka tarik-tarik, ini Papa, ini Papa. Oh, itu betapa senangnya saudara ketika anak-anak menemukan bahwa papanya sedang bersembunyi dan mereka melihat kakinya yang sedang diulurkan kepada mereka. Saudara dengar baik-baik. Firman Tuhan ini dengan jelas menyatakan bahwa mereka yang dapat mengalahkan dunia adalah mereka yang lahir daripada Tuhan sendiri. Itu berarti bahwa karena kita adalah putra dan putri Tuhan, itu menjadikan kita akan berjalan dengan penuh kuasa. Membuat kita mampu mengubah keadaan hidup kita sendiri yang tadinya
Tidak mungkin menjadi mungkin, yang tadinya tidak bisa menjadi bisa. Amen. Kebenaran ini lebih berbicara kepada tentang kesetiaan dan bagaimana kemahakuasaan dan kebesaran Tuhan yang menjadi jaminan kemenangan bagi mereka yang hidup di dalam firman-Nya. Jadi Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu dan saya memiliki keyakinan bahwa kita putra dan putri Tuhan, maka firman Tuhan yang tadi kita baca itu menjadi jaminan bagi kita bahwa Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kita. Bahwa Dia Bapa yang baik. Yang kedua adalah firman Allah tadi berkata dalam 1 Yohanes pasal 5:45 bahwa kita akan mengalahkan dunia. Bapak Ibu tulis di kolom komentar, saya akan mengalahkan dunia. Dan dunia yang kita tinggali ini berisi banyak permasalahan, banyak persoalan yang terkadang bisa terlihat begitu menakutkan. Terlihat seperti tidak menjamin masa depan. Beberapa daripada saudara berkata, mana ada masa depan? Sepertinya tidak ada harapan, sangat menakutkan. Dan dunia dengan segala daya tariknya, saya percaya juga selalu menarik kita untuk menjauhi Tuhan. Untuk menjauhi lingkungan-lingkungan rohani. Dan memberikan kepada Bapak Ibu dan saya kenyamanan yang palsu. Itu cara-cara dunia. Tapi cara-cara Tuhan adalah menarik kita ke dalam kenyamanan yang kekal, sehingga membuat saudara dan saya punya kerinduan, punya hati yang selalu menyenangkan hati Tuhan. Jadi ketika kita ada dalam persoalan, Bapak Ibu jadi kuat, maka itu akan menjadi tempat kenyamanan bagi saudara. Karena Alkitab katakan terlebih aku suka bermegah di dalam kelemahan. Betul? Dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-10, kalau kita lihat itu, Alkitab berkata, ya, terlebih suka, sebab kepada yang seorang, ayat yang ke-10, ayat 9 dan 10, coba. Kepada yang seorang roh yang sama memberikan imanan kepada, ya, seorang roh memberikan iman, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk apa? Untuk menyembuhkan. Ya. Ini sebentar. Wait. 2 Korintus 12 ayat 9 dan 10 maksud saya. 2 Korintus 12 ayat 9 dan ayat yang ke tetapi jauh Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, sebab kuasa Kristus turun menaungi aku. Wow. Ketika Bapak Ibu dalam kelemahan, mungkin karena persoalan, masalah, tantangan hidup, justru kuasa Tuhan menaungi kita. Orang yang menjauhi diri daripada Tuhan, dia akan membangun lingkungan yang sangat berbahaya baginya. Tapi orang yang semakin dekat dengan Tuhan, maka hidupnya akan semakin tambah kuat, semakin tambah berhikmat, semakin mengenal Tuhan secara pribadi. Dan Bapak Ibu perhatikan dalam ayat ini memberikan kepada kita sebuah kepastian bahwa di dalam iman, 1 Yohanes 5 ayat 4 dan 5, bahwa di dalam iman kita kepada Kristus, kita diberikan kemampuan untuk dapat memenangkan peperangan rohani kita. Alkitab katakan pada ayat yang kelima, sebab siapa yang ada dalam Kristus, siapa yang percaya kepada dia, ayat yang kelima dari 1 Yohanes 5 ayat 5. Siapa yang mengalahkan dunia selain daripada dia yang percaya bahwa Yesus adalah anak Allah. Wow, memenangkan peperangan rohani kita, ketika pergumulan datang itu peperangan rohani kita.
Dan kita bisa menangkan ketika Bapak Ibu dan saya tinggal dan percaya di dalam Tuhan. Kita akan mengalahkan dunia. Wow. Dan yang ketiga adalah yang terakhir, iman kita tidak bercerita tentang kita. Ingat, iman kita juga tidak bercerita tentang kehebatan kita. Tetapi iman seseorang selalu bercerita tentang Tuhan dan betapa hebatnya kuasa-Nya yang hidup di dalam saudara. Jadi Bapak Ibu jangan sampai kita banggakan diri, itu karena imanku. No. Karena iman itu tidak bercerita tentang kita. Tapi iman selalu bercerita tentang Tuhan dan kuasa-Nya. Ketika kita melatih diri seperti ini, maka Bapak Ibu sedang buat masalah yang datang itu jadi stres. Masalah yang datang itu menjadi kendaraan bagi kita. Masalah yang datang itu menjadi pijakan bagi kita untuk mendorong kita, membuat kita naik lebih tinggi. Dan kemenangan kita ditentukan oleh karena Tuhan ada di pihak kita. Amin. Ketika saudara dan saya, karena arti daripada iman itu kan pistis, dari akar kata pistewo. Pistis itu kan bergantung kepada sesuatu. Tapi pistewo itu artinya Tuhan yang pegang dan kendalikan dia. Jadi kalau kita bicara tentang iman, maka itu bukan tentang kita, tapi itu tentang bagaimana Tuhan pegang kita dan kendalikan kita. Berarti dalam persoalan, dalam masalah, dalam semua yang terjadi, Tuhan izinkan. Dan dia yang pegang kita, kendalikan kita. Saya percaya kemenangan kita ditentukan karena Tuhan ada di pihak kita. Tuhan yang pegang kita dan kendalikan kita. Nah, keyakinan akan kepastian kemenangan ini atas segala pergumulan, segala masalah, segala tantangan harus Bapak Ibu taruh dalam tangan Tuhan. Alkitab katakan, serahkanlah kuatirmu kepada Tuhan. Kalau nggak salah Mazmur 37 ayat yang kelima. Serahkanlah segala kuatirmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya, maka ia akan bertindak. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Yang kedua, percayalah kepadanya. Tuhan itu bertindak. Poin yang ketiga. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah serahkan masalah, pergumulanmu, tantanganmu kepada Tuhan, Anda tidak akan melihat kemenangan besar. Jadi ketika pergumulan datang, Anda langsung, Tuhan ini masalahku Tuhan. Maka ketika Anda percaya, maka dia bertindak. Wow. Dan kemenangan dikerjakannya dalam hidup saudara dan saya. Bukan cuma hari ini, tapi besok dan seterusnya. Supaya tujuannya cuma satu, ketika kemenangan terjadi dalam badai hidup, supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Supaya orang bisa melihat bahwa kita adalah orang-orang yang mencintai dia, mengasihi dia, dan nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan diagungkan. Tuhan memberkati Bapak Ibu yang percaya dan diberkati oleh Tuhan. Tulis di kolom komentar. Saya sungguh amat diberkati Tuhan pagi hari. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman. Hamba sudah menyampaikan isi hatimu. Dan Roh Kudus, hamba selesai, tapi engkau tidak selesai. Aku akan terus menerjemahkan firman-Mu kepada umat-Mu. Ketika mereka dalam masalah, mereka tetap menjadi kuat. Ketika mereka dalam pergumulan, mereka tetap percaya bahwa Tuhan ada bersama dengan mereka. Ketika mereka ada dalam tantangan, mereka tahu Tuhan adalah Tuhan yang buka pintu ketika pintu tertutup. Ketika mereka dalam pergumulan hidup, dalam sakit penyakit, dalam masalah pekerjaan, dalam masalah ekonomi mereka, masalah keluarga mereka, Engkaulah Tuhan yang memulihkan keadaan kami. Hamba berdoa, meteraikan firman-Mu, dan Tuhan Engkau pimpin mereka, tuntun umat-Mu, sehingga mereka hidup dalam kebenaran. Dalam nama